Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya, Mila Hamza. Ya, lagi-lagi saya akan membahas seputar tips dan trik bisnis dan lainnya. Nah, kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman yang saat ini teman-teman itu baru memulai bisnis. Nah, bagi kalian yang baru memulai bisnis dan awal-awal nih pingin sekali bangun usaha online, tapi bingung nih pingin usaha apa ya yang mesti kalian jual, dan bagaimana sih tahap awalnya gitu. Nah, kali ini saya akan kasih tahu beberapa hal yang harus kalian terapi, yang harus kalian tahu terlebih dahulu sebelum membuka usaha online. Nah, ini video ini saya akan membahasnya. Untuk itu jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu pas video saya diupload. Ditonton dari awal sampai akhir ya supaya mengerti. Oke, mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Baru mulai ingin buka usaha bisnis, ini harus kalian ketahui tahap pertama itu ialah fokus dalam satu jenis usaha. Ya, jangan lebih dari satu. Kalian harus fokus dalam satu bidang usaha yang kira-kira kita berpikir produk yang kalian jual ini sampai bertahan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Karena apa? Karena kita jualan produk gini memang benar-benar orang butuhkan, banyak peminatnya gitu ya. Contohnya kalian bisa buka usaha itu dalam bidang kulineran ya, makanan gitu. Itu laku banget karena orang butuh makan gitu ya. Salah satunya juga kalian bisa jualan pulsa, jualan internetan ya, itu laku banget karena orang butuh internet, butuh pulsa itu sampai kapanpun pasti ada yang beli, dan memang itu kebutuhan setiap orang ya. Terus kalau usaha online bisnis, rata-rata kalau kayak pulsa itu pasti kebanyakan itu jarak online ya, pasti dari teman ke teman atau langsung beli tempat konternya gitu ya. Nah, kalau kalian pingin jualan online, produk apa sih yang bisa bertahan sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Itu banyak banget ya. Salah satunya itu kalian bisa jualan dalam bidang kosmetik atau skincare. Kalian bisa jual apapun itu, bisa lipstick, sunscreen, pokoknya, atau foundation, pokoknya itu dalam bidang kosmetik dan skincare itu sampai kapanpun itu pasti butuh orang gitu ya. Karena apalagi tipikal wanita itu pasti bermakeup, pasti skincare, kalau udah habis pasti beli lagi, kalau udah habis pasti beli lagi, itu memang udah kebutuhan gitu. Nah, selain kosmetik atau skincare, kalian bisa juga dalam bidang fashion ya, berbagai macam fashion kayak baju. Walaupun baju ya setiap tahunnya pasti keluar berbagai model yang terbaru gitu ya. Terus tas juga banyak juga yang hobi ya beli tas, atau kayak ya sendal itu juga kebutuhan juga ya. Sendal itu memang udah kebutuhan sehari-hari ya. Berbagai macam bentuk sendal itu banyak juga peminatnya, sampai kapanpun itu pasti bertahan kalau sendal, karena orang pingin berbagai macam bentuk motif sendal. Atau kalau sendal yang udah lama udah agak rusak, pasti beli sendal yang baru gitu. Saya pernah juga sempat membahas seputar jualan yang laku, yang jualan itu
banyak yang disukai orang, banyak peminatnya. Saya sudah sempat bahas itu, nanti saya akan cantumkan linknya di description box ya. Nah, yang pertama kalian fokus di satu itu dulu ya. Setelah itu, setelah kalian yakin nih, oke, saya udah dapat nih idenya gitu ya, udah dapat ide pingin buka usaha produk yang ini nih gitu. Nah, yang kedua, setelah udah dapat idenya, kalian pelajari dulu ilmu tentang bisnis ya. Kalian pelajari dulu. Sempat apa? Kalau kalian udah nih, misalnya kalian udah terpikir pingin nih jualan kosmetik atau skincare gitu ya. Nah, kalian nggak mau dropship ya, nggak mau ribet gitu, pingin ada stok dulu, pingin jadi reseller dulu. Misalnya nih teman-teman yang pingin stok barang dulu ya, minimal dengan modal 1 juta lah, misalnya kalian beli kosmetik atau skincare untuk stok di rumah. Nah, walaupun sudah ada barangnya ya, kalau kalian tidak pelajari ilmunya, kalian promosi aja, itu tuh tidak ada yang melirik, bahkan sepi, dan tidak ada yang beli, bahkan cuma 1-2 orang atau orang-orang terdekat yang beli produk teman-teman ya. Jadi konsep berdagang ini, konsep bisnis ini tidak hanya sekedar menjual membeli gitu, tidak hanya ya udah saya buka usaha, saya jual kosmetik atau skincare ini, kalau ada yang beli ya udah dapat duit untung, beres. Tidak sekedar itu ya, tidak hanya itu saja. Konsep yang kayak gitu tuh salah banget ya. Jadi dunia bisnis ini, berdagang ini ada ilmunya teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar menjual membeli, ada yang beli dapat uang udah beres gitu aja, tanpa kita belajar, tanpa kita mengembangkan usaha teman-teman gitu. Nah, jadi yang kedua ini penting banget kalian pelajari ilmunya. Harus belajar lagi, ilmu itu tidak ada habis-habisnya gitu. Banyak banget tentang bisnis ini, bukan hanya sekedar menjual membeli, itu tidak. Kita harus tahu ya konsepnya gimana, idenya gimana, cara promosikannya gimana, cara menawarkan produk supaya konsumen itu tertarik dengan produk kita gimana gitu. Terus gimana caranya supaya usaha kita nih banyak dikenal oleh orang, bagaimana kita bisa memikirkan harga yang murah tapi berkualitas dan bisa bersaing dengan harga-harga kompetitor lainnya. Pokoknya kalau saya bahas di sini nih tidak akan cukup ya, pasti panjang banget durasinya, karena tentang dunia bisnis nih yang kita pelajari banyak banget, bukan sekedar membeli menjual aja gitu. Jadi kalian harus pelajari ilmunya ya. Seperti saya juga, saya di sini masih tahap belajar ya. Jadi saya akan di sini saya menyampaikan juga kepada teman-teman supaya teman-teman bisa belajar dan bisa lebih mengerti dan bisa mengelola usaha bisnis dengan baik dan bisa berkembang bisnis teman-teman ke depannya gitu ya. Nah, setelah itu terus kalian pelajari ilmunya. Nggak apa-apa kalian mulai tapi tetap belajar gitu. Jangan kalian mulai tidak belajar, cuma fokus saja jualan produk, itu salah. Kalian mulai belajar juga gitu ya. Nah, yang ketiga itu kalian harus memikirkan konsep bisnis kalian ya, gimana gitu konsepnya, cara membuat idenya, cara membuat konten video gitu ya. Apalagi ya, pokoknya banyak banget gitu. Nah, saya kasih tahu sama teman-teman buat video konten produk
itu tuh isi dalamnya itu jangan sepenuhnya menjual barang, mengandung konteks seolah-olah kalian menjual barang gitu ya. Karena tipikal orang kalau lihat video, kalau udah kata-kata mengiklan, promosi gitu, orang langsung skip. Kalau bisa awal-awal kalian buat konten seakan-akan menceritakan suatu produk ini gitu, mengarahkan itu kayak storytelling gitu, menceritakan dulu, buat orang itu bikin penasaran dengan produk teman-teman, buat penasaran dulu gitu ya. Buatlah video itu seakan-akan mereka penasaran dengan produk teman-teman gitu ya, buat storytelling menceritakan tentang produk ini, atau kayak ada misalnya menceritakan tentang orang juga, misalnya kayak skincare ya. Ada beberapa teman saya nih gitu kan, mukanya berjerawat tapi setelah pakai ini alhamdulillah secara rutin jerawatnya mulai memudar gitu. Jadi buat seakan-akan buatlah konten itu tuh jangan mengarahkan melulu tentang menawarkan barang atau tentang berjualan, tapi buatlah konten itu seakan-akan mereka tuh melihatnya itu memang tertarik dan penasaran dengan video itu gitu ya. Buatlah kontennya semenarik mungkin, buatlah konten yang 3 detik itu lebih penting, jadi dari awal sampai akhir mereka melihatnya. Nah, yang keempat itu target konsumen. Nah, seperti saya bilang di video sebelumnya ya, yang tadi, misalnya teman-teman sudah terpikir nih pingin buka usaha bisnis kosmetik atau skincare. Nah, target konsumennya itu kira-kira kalau saya jual produk skincare atau kosmetik, yang beli otomatis para kebanyakan perempuan ya. Terus yang umurnya di rentan usia pasti yang dewasa atau yang remaja gitu ya. Terus itu tuh menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu ya. Misalnya di menengah ke bawah kalian jual produk kosmetik atau skincare itu yang murah-murah, harga yang sangat terjangkau, yang ramah di kantong para pelajar gitu. Jadi teman-teman harus punya juga target konsumennya gitu ya. Setelah itu yang kelima itu teman-teman harus punya database. Maksudnya itu harus punya database para customer teman-teman. Misalnya teman-teman sudah dapat customer nih yang pertama, nah kalian harus minta nomor WhatsApp-nya gitu. Jadi nanti setelah udah mendapatkan nomor WhatsApp-nya, teman-teman bisa mencatat atau mensimpannya dan minta tolong sama yang punya, Kak save ya WA kami gitu. Jadi nanti kalau ada barang baru, kalau ada promo, nanti kami akan share ke kakak gitu, pasti mereka suka gitu. Jadi pas kita buat status, mereka melihat, oh ada barang baru nih, wah ada promo nih gitu. Jadi itu tuh trik supaya pembeli atau customer teman-teman membeli lagi, repeat order lagi, karena mereka udah percaya di toko teman-teman gitu. Apalagi kalau teman-teman kasih promo atau dapat bonus-bonus lainnya, itu sangat penting sekali teman-teman minta nomor WhatsApp-nya. Cukup sekian videonya kali ini ya. Saya akan membahas apalagi, sharing-sharing apalagi, boleh di komen di kolom komentar gitu ya. Nah, jangan lupa di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasinya supaya setiap minggunya teman-teman bisa tahu pas video saya di-upload gitu ya. Untuk itu, sampai jumpa di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.